وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazuna Ustaz Suryandi Kusumo Abu Akmal telah membaca kepada kita ya, Al-Quran dari surat Al-Anfal dengan riwayat Qalun An-Nafi ya. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa sambil kita di sini mendengarkan kajian dalam keadaan aman, dalam keadaan kenyang, di sana ada saudara-saudara kita yang masih berjuang ya di Gaza, dan Masya Allah, mari kita bersama-sama di setiap akhir sholat mendoakan mereka semuanya, karena ini adalah bukti keimanan kita. Taib, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk ke acara inti, yaitu acara seminar ya, dan juga untuk mengingat ya betapa besarnya peran santri. Dan kita ketahui bersama ya, saya tadi membaca tweet dari presiden kita Pak Jokowi bahwa di Kemenag untuk hari ini di seluruh Indonesia kurang lebih sudah ada 36.000 pondok pesantren ya. Itu yang sudah mungkin dihitung dilihat dari IJOB ya. Dan ada pondok-pondok lain yang tentu saja belum terdaftar ya. Atau mungkin rumah Quran di setiap kecamatan atau di setiap desa. Artinya kalau setiap pondok saja mempunyai santri rata-rata 100, itu berarti luar biasa bahwa santri ini mempunyai peran yang sangat besar sekali untuk Indonesia. Di tahun 2030 ya, sampai 2035 kita akan mendapatkan bonus demografi, di mana rakyat Indonesia ya sekitar kurang lebihnya 65%-nya berada pada usia produktif. Sedangkan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pekerjaan semakin langka, dan juga kita bukan hanya bersaing dengan anak bangsa, tapi juga bersaing dengan anak yang seluruh dunia, bahkan kita bersaing dengan robot. Maka ini
perlu kita bersama renungi sebagai para pendidik bahwa santri tantangannya ke depan seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Tapi tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung saja kepada pembicara pertama sekaligus untuk memberikan sambutan. Beliau adalah Ustazuna Rais Al-Am Forum Ma'ahid Quran Indonesia, yaitu Dr. Abu Bakar Umar Al-Faruq Al-Hafidh. Kepada beliau ya waktu dan tempat kami barakallahu fikum. Namanya kebalik kita, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesehatan, keafiatan, umur panjang untuk hadir pada malam hari ini berkumpul bersama dalam rangka mengingat kembali perjuangan para guru-guru kita, para panutan kita, para alim ulama kita yang Masya Allah perjuangan mereka luar biasa dengan semangat yang kuat dalam menggelorakan jihad sehingga benar-benar menjadikan Indonesia ini akhirnya merdeka, salah satunya karena usaha dari para alim ulama yang tidak henti-hentinya berjuang. Baik, para asatidzah sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini juga kita dibersamai oleh Ustadz Dr. Tiar Anwar Bahtiar ya, dari Persis, sejarawan Muslim dan juga seorang akademisi yang insya Allah akan memaparkan kepada kita semuanya tentang hakikat resolusi jihad itu sendiri. Bahwa ternyata dari jihad para santri menjadi salah satu wasilah hadirnya kemerdekaan dan kemakmuran bagi negeri ini. Artinya di satu sisi santri memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan kemerdekaan, di sisi lain seharusnya santri juga bisa ikut mengambil peran dalam menghadirkan kemakmuran, menghadirkan janji-janji kemerdekaan itu di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Santri harus mengambil peran, dan peran itu seperti apa, insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz kita, Ustadz Tiar Bahtiar. Adapun pada kesempatan ini saya ingin sekilas ya menyampaikan tentang bagaimana peran santri dalam memerdekakan Palestina yang menjadi topik pembicaraan dunia saat ini, di mana sudah lebih dari 4.000 orang sebagai syahid di Palestina dengan berbagai kondisi yang saat ini belum membaik, baik di dalam Palestina itu sendiri maupun dari Israel maupun dari negara-negara yang ada di sekitarnya. Ada satu fakta yang perlu kita ingat ya, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah, bahwa Palestina ini merdeka tidak sekedar dengan perang, tidak sekedar dengan mengangkat senjata, tapi ada banyak faktor yang pada akhirnya menjadikan Palestina ini benar-benar merdeka. Selama ini kita memahami kondisi Palestina itu sifatnya hal-hal yang emosional. Emosional dalam arti membangkitkan perasaan, membangkitkan kesedihan, membangkitkan simpati, empati, dan seterusnya. Nah, sesungguhnya penyelesaian persoalan Palestina jauh lebih komprehensif, jauh lebih luas daripada itu. Dan para santri, pesantren
memiliki peran penting dalam membuka jalan untuk melahirkan solusi-solusi itu. Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi dalam kitabnya Roadmap Sirah Nabawi, Roadmap Nabawiyah dalam membebaskan Al-Aqsa menyebutkan hal-hal seperti itu. Dan ada satu fakta yang beliau sebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj, ya, melakukan Isra dan Mi'raj sebelum beliau hijrah ke Madinah, ternyata kondisi Palestina pada saat itu, pada saat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, dalam keadaan terjajah. Jadi Palestina saat Isra dan Mi'raj itu dalam keadaan terjajah. Kenapa terjajah? Karena memang Palestina ini adalah bumi yang penuh berkah, bumi orang-orang hebat, bumi para nabi, bumi yang dipercaya siapa yang menguasai Palestina, maka dia akan menguasai seluruh dunia. Nah, itu kepercayaan dari dulu, maka kemudian ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, terjadi pertempuran antara Romawi dan Persia. Itu salah satunya posisi fi adnal ardi adanya di Palestina, terjadi perebutan tanah Palestina itu. Maka pada saat itu Palestina dalam keadaan terjajah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sekembali beliau dari Isra dan Mi'raj? Itu beliau mulai membuat roadmap, jalan-jalan yang harus ditempuh untuk membebaskan Palestina. Di situ beliau kemudian menyebutkan tentang hadis-hadis keutamaan Baitul Maqdis, keutamaan sholat di sana, kemuliaan Baitul Maqdis sebagai negeri para nabi, dan hadis-hadis yang lainnya menjelaskan tentang kemuliaan Al-Aqsa. Bisa kita baca dalam Al-Arba'in Al-Maqdisiyah itu ya. Kemudian juga ayat-ayat yang turun di awal-awal itu banyak yang menyebutkan tentang Baitul Maqdis, seperti kisah Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya, kemudian Maryam, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, dan banyak hal lainnya yang terkait dengan Baitul Maqdis. Bahkan seluruh Rasul itu punya kaitan dengan Baitul Maqdis itu. Baik dia lahir di sana, atau dia sempat hadir di sana, atau dia hijrah di sana, atau dia datang ke sana, itu memiliki kaitan dengan Baitul Maqdis. Nah, apa yang terjadi pada masa Umar bin Khattab, apa adanya penaklukan dan pembebasan Baitul Maqdis, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhirnya bisa membebaskan Baitul Maqdis, sebetulnya itu hanya buah dari proses perjuangan yang sudah dilakukan sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula apa yang terjadi pada masa Salahuddin Al-Ayyubi ketika berhasil merebut Baitul Maqdis dalam perang Hittin, itu juga sebetulnya merupakan buah ya dari proses yang sudah dijalankan oleh para ulama sebelumnya. Nah, posisi kita sebagai santri, bagaimana yang harus kita lakukan? Dalam kitab Hakadha Dhahara Jaishu Salahuddin wa Hakadha Taharrar al-Quds, insyaallah akan kita tampilkan setelah ini. Itu paling tidak ada 4 persiapan yang perlu kita lakukan dalam membebaskan Baitul Maqdis, dan ini betul-betul sudah dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para ulama. Ada 4 persiapan yang dilakukan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Yang pertama adalah al-i'dad al-ma'rifi, persiapan pengetahuan atau persiapan pemahaman informasi yang lengkap, yang baik tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina. Kemudian yang kedua, al-i'dad ar-ruhi, persiapan ruhiyah, persiapan keyakinan, keberanian, ketawakalan. Kemudian yang ketiga, al-i'dad as-siyasi, persiapan politik. Ini melalui kebijakan-kebijakan. Dan yang berikutnya adalah
al-i'dad al-askari, persiapan militer. Nah, ketika akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bisa membebaskan Palestina dan menerima kunci Baitul Maqdis dari pendeta-pendeta Yahudi pada saat itu. Lalu satu ucapan beliau yang terkenal yang beliau ucapkan ketika menerima kunci itu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma btaghaina ghairahu adzallanallah. Ini menunjukkan bahwa proses penaklukan itu sudah dipersiapkan sejak awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyiapkan proses itu dari segi pengetahuan. Beliau sudah banyak menyampaikan tentang kemuliaan Baitul Maqdis. Beliau menghadap kiblat ke arah Al-Aqsa itu bahkan jauh lebih lama daripada menghadap ke arah Ka'bah. Ke arah Baitul Maqdis itu sudah beliau lakukan sejak berada di Mekah. 13 tahun di Mekah itu kan sudah ada perintah sholat tahajud, sholat awal pagi, kemudian awal malam, itu kan sudah ada sejak di masa Mekah. 13 tahun beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian 17 bulan beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis ketika sudah berada di Madinah. Total sekitar 14 tahun, lebih sekian bulan beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis. Baru 9 tahun sisanya beliau menghadap ke arah Ka'bah. Artinya jauh lebih lama menghadap ke Baitul Maqdis daripada ke Ka'bah. Nah, beliau sudah menyiapkan secara ruhiyah, mendidik para sahabat dengan keberanian, dengan jihad-jihad, dan seterusnya. Kemudian secara sia-sia, secara politik, itu beliau juga sudah mempersiapkan. Beliau menyampaikan surat-surat, membuat kebijakan-kebijakan, dan berikutnya secara militer itu beliau mengirim pasukan, banyak pasukan, ya, tidak langsung ke Baitul Maqdisnya, tapi ke sekitar Baitul Maqdis, mulai dari pasukan Usamah bin Zaid waktu itu, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab yang mengirimkan Khalid bin Walid, Musanna bin Haritha, Nu'man bin Muqarrin, berikutnya ada Abu Ubaidah bin Jarrah, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Ini merupakan persiapan-persiapan yang dilakukan hingga gongnya ada pada masa Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu Baitul Maqdis karena memang menjadi titik perebutan kekuasaan dari berbagai generasi, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menguasai Baitul Maqdis, tapi tidak pada dinasti-dinasti umat Islam setelahnya. Beliau sudah menunaikan tugasnya, tugas kita adalah menjaganya, tetapi kemudian sejarah telah mencatat umat Islam pernah kehilangan Baitul Maqdis itu dan jatuh ke tangan Yahudi. Jatuh ke tangan Yahudi selama sekitar 400 tahun. Jatuh ke tangan Yahudi dan hingga kemudian berhasil direbut kembali pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, pertanyaan kita, bagaimana proses munculnya Jaish Salahuddin ini? Bagaimana proses munculnya pasukan-pasukan Salahuddin ini? Siapa yang mempersiapkan mereka? Siapa yang menghadirkan mereka? Apa saja persiapan yang dilakukan? Nah, itu ternyata bisa kita lihat dalam kitab ini. Hakadha zahara jaishu Salahuddin wa hakadha adatil Quds. Ya, kan sangat baik kalau di pesantren-pesantren kita baca kembali tentang kitab ini, ya, ditulis oleh Dr. Majid Arsan Al-Kailani, bahwa ternyata beliau mengungkapkan kondisi kaum muslimin sebelum penaklukan Salahuddin itu dalam kondisi yang rusak, dalam tersebarnya berbagai macam khurafat, adanya kejatuhan secara politik, kelemahan secara militer, hingga akhirnya Al-Quds itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Sampai akhirnya, saya singkat, ada 2 madrasah fikriyah atau kalau sekarang pesantren, dipimpin oleh 2 orang ulama yang kemudian memperbaiki kondisi kaum muslimin.
Kita tahu kan Salahuddin Al-Ayyubi itu cuma sendiri. Beliau punya pasukan di belakangnya. Pasukan di belakangnya ini siapa sebetulnya? Ternyata mereka-mereka adalah santri-santri dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan santri-santri dari Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Dua tokoh yang lebih dikenal dengan tokoh sufi ini ternyata menjadi arsitektur dari munculnya pasukan-pasukan yang akhirnya membebaskan dunia Islam. Ini bisa kita baca di buku ini. Saya hanya melihatkan sekilas saja ya. Ini kalau bisa kita baca di sini, kalau kita lebih lanjut, ada Iltirabul Hayat Al-Fikriyah fil Mujtama'at Al-Islamiyah yang beliau jelaskan di sini lengkap dengan contoh-contohnya dan tahunnya, keadaannya apa, dalam al-iqtisadiyah, kemudian dalam al-ijtimaiyah, kemudian dalam ad-diniyah, as-siyasiyah, memang betul-betul ada kekacauan di dunia Islam. Maka kemudian ada yang disebut dengan harakatut tajdid wal islah, adanya usaha perbaikan yang pada saat itu diperankan oleh dua tokoh kita ya, dua orang guru kita, yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Apa yang Imam Al-Ghazali lakukan? Nah, ini sebetulnya bacaan yang lumayan, kalau kita mau baca dengan detail, kalau kita baca dengan teliti, itu tentu akan lebih bagus lagi. Tapi paling tidak di sini ternyata ada beberapa hal yang beliau lakukan. Yang pertama adalah, ya saya bacakan secara singkat, intinya yang beliau lakukan untuk mempersiapkan pasukan Salahuddin, al-amal ala ijadi jilin jadidin minal ulama'i wal murabbin. Itu yang beliau lakukan. Berjuang ala ijadi dalam melahirkan jilin jadidin minal ulama'i wal murabbin, minal ulama'i wal murabbin, dari para ulama dan para murabbi. Kemudian yang berikutnya adalah yang beliau lakukan tidak hanya mencetak pasukan ya, tapi beliau menghadirkan para guru, menghadirkan para guru dalam hal ini. Sebentar. Berikutnya, wad'u minhajin jadidin litarbiyati wa ta'lim. Beliau menetapkan dasar-dasar pedoman yang baru dalam proses tarbiyah wa ta'lim. Ya, beliau, maka kemudian kitab Ihya Ulumuddin beliau itu tidak hanya berbicara tentang fikih saja, tetapi semua bidang ilmu bisa kita dapatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin sebagai bentuk penulisan baru dalam tarbiyah wa ta'lim. Berikutnya yang Imam Al-Ghazali lakukan apa? Para hadirin sekalian, para asatidzah, para santri, ihya'u risalatil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ini model ketiga yang beliau lakukan dalam mempersiapkan para dai, para pasukan yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Ihya'u risalatil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Menghidupkan misi memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Ini perlu kita kuatkan lagi barangkali di pondok pesantren kita masing-masing. Berikutnya, naqdu as-salatin adh-dhalamah. Ya. Naqdu as-salatin adh-dhalamah. Beliau melancarkan protes keras kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya. Beliau melancarkan protes-protes itu, bahkan dengan terus terang ya. Dalam kitab Ihya itu beliau menyatakan,
inna amwalas salatini fi asrina haramun kulluha au aktsaruha wa kaifa la wal halalu was sadaqat wal fai'atu wal ghanimatu la wujuda laha, dan seterusnya. Beliau mengkritisi harta haram milik para sultan. Artinya ya perbaikan pemerintahan juga menjadi salah satu fokus yang perlu kita perhatikan kalau memang kita ingin mewujudkan kemerdekaan untuk Palestina. Berikutnya yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali apa? Muharabatul madiyah al-jarifah was-salbiyah ad-diniyah wa tashihu tasawwuris sa'id anid dunya wal akhirah. Nah, ini Masya Allah ini. Muharabatul madiyah al-jarifah was-salbiyah ad-diniyah. Beliau memerangi materialisme yang berlebihan dan sikap-sikap negatif dalam beragama. Bagaimana cara pandang terhadap harta, itu beliau perbaiki. Terkait dengan kezuhudan juga, bagaimana harusnya memandang dunia, bagaimana harusnya memandang akhirat, itu ada usaha perbaikan dalam hal itu. Nah, ini ada penjelasannya, bisa kita baca di sini. Ya. Dan berikutnya, yang keenam, apa yang beliau lakukan dalam usaha perbaikan masyarakatnya? Ad-da'wah lil adalah al-ijtimaiyah. Ajakan, seruan menegakkan keadilan sosial. Ternyata soal pemerataan, soal kesetaraan, soal keadilan menuju kemakmuran, ini bukan cuma sekarang, dari dulu itu sudah diangkat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu dari dulu, dan itu ternyata menjadi salah satu sebab kemenangan. Dan berikutnya dalam pesantren atau Madrasah Al-Ghazaliyah ini yang beliau tegakkan adalah muharabatut tayyaratil fikriyah al-munharifah. Beliau memerangi berbagai macam kelompok pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang tidak sesuai, yang kita tahu beliau membantah Batiniyah, beliau juga membantah Mu'tazilah, kemudian beliau membantah firqah-firqah yang lainnya yang tidak pas gitu ya dengan hujah-hujah yang luar biasa. Ini beliau di sini dijelaskan ada Batiniyah, kemudian al-falsafah, beliau membantah filsafat ya, di kitab beliau. Nah, adapun pada madrasah yang kedua, anak ini 7 metode Al-Ghazali ini, pedoman pemikiran Al-Ghazali ini barangkali bisa menjadi sandaran pedoman dalam pendidikan di pondok-pondok kita masing-masing, sehingga ada manhaj ya, ada manhaj. Adapun Imam Abdul Qadir Al-Jailani, beliau juga memiliki perjuangannya yang luar biasa, bahwa kehadiran Imam Abdul Qadir Al-Jailani ini memberikan hal yang positif bagi kehidupan umat Islam pada saat itu. Nah, bagaimanakah inti dari pemikiran beliau? Inti dari pemikiran beliau juga ini disebutkan dalam kitab ini. Ya, silahkan nanti bisa dibaca, ya. Bisa dibaca. Paling tidak ini di bab Ta'alim Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, Ta'alim Abdul Qadir Al-Jailani. Poin-poin pendidikan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama, At-Tauhid. Ya, At-Tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini benar-benar beliau fokuskan tentang keyakinan ya, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya taswib mafhumil qada wal qadar.
taswib mafhumil qada'i wal qadar. Memperbaiki pemahaman tentang qada dan qadar. Ini beliau lebih kencang juga di sini dalam hal pemahaman qada dan qadar. Berikutnya beliau fokus kajian-kajian beliau ya, taswib mafhumil iman, memperbaiki pemahaman tentang iman. Ini juga beliau kaji. Berikutnya taswib mafhum ulil amri wa mafhumul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, ini juga penting dalam proses pendidikannya. Dan berikutnya adalah manzilatud dunia wal akhirah, memposisikan dunia dan akhirat. Harusnya kepada dunia itu seperti apa, kemudian harusnya akhirat seperti apa. Berikutnya an-nubuwwat wal anbiya, tentang nabi dan kenabian dan para nabi. Berikutnya makanatu zuhdi fil Islam, tentang kezuhudan dalam Islam. Penjelasan rincinya monggo silahkan antum bisa baca buku ini. Artinya persiapan 4 tadi, persiapan al-ma'rifi, al-i'dad ar-ruhi, al-i'dad as-siyasi, al-i'dad al-askari, ini perlu dilakukan. Nah, ketika pada akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Palestina, itu karena ada persiapan-persiapan sebelumnya. Nah, kita sudah sejauh mana persiapan yang kita lakukan untuk berharap Palestina merdeka. Nah, maka belajar dari beliau-beliau, kita tentu berharap kita bisa menguatkan ruh itu di pesantren-pesantren kita, dan dari anak-anak kita, dari para santri kita harapkan mereka bisa memiliki peran aktif ya dalam usaha perjuangan membebaskan Palestina. Saya kira demikian. Semoga Ustadz Tiar sudah hadir. Ustadz Tiar sudah hadir ya. Alhamdulillah, Ustadz Tiar sudah hadir. Saya akhiri dulu. Kita terima kasih atas segala perhatian. Jazakumullah khairan khususnya kepada Ustadz Tiar Anwar Bahtiar, dan juga kepada seluruh pimpinan pondok, seluruh para santri yang sudah hadir pada kajian malam hari ini. Selamat Hari Santri, semoga kita tetap bisa menggelorkan semangat jihad santri, jayakan negeri. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Dr. Umarul Faruq Abu Bakar Al-Hafiz ya, yang telah memaparkan kepada kita. Sebelum masuk pada pemateri kedua, saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi dipersilahkan kepada para ustadzat sekalian untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sekilas ya. Tadi atas pemaparan Dr. Umar bahwa tidak sesederhana yang kita lihat ya, bukan hanya sekedar adu senjata, bukan hanya sekedar adu perang gitu. Di situ ada kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan batin, kaitannya dengan ruhiyah, kaitannya dengan sakofah, kaitannya dengan siasah. Ya, dan mungkin dimulai dari diri kita sebagai para pendidik di pondok pesantren ya. Jangan sampai kita hanya istilahnya sibuk dengan rutinitas kegiatan yang ada di pondok kita sehingga kita lupa tujuan-tujuan awal kita untuk membangun pondok, karena sudah sibuk dengan kegiatan, target-target, mungkin tugas-tugas yang ada di pondok, sehingga kita lupa untuk mendidik santri-santri kita, yang mana itu adalah esensi yang sesungguhnya kenapa kita berada di pondok. Nah, kita sebagai para pengurus, sebagai para pendidik, sudah layaknya adalah orang yang pertama kali mempunyai kriteria-kriteria yang disebutkan dalam kitab Hakadha Zoharu Jairu Salahuddin. Jaid. Tanpa berpanjang lebar, insya Allah kita akan lanjut kepada pembicara kedua, yaitu Dr. Tiar Anwar Bahtiar. Barakallahu fikum. Untuk kepada beliau waktu
waktu dan tempat, kami persilahkan. Monggo Ustaz. Pada host, mohon untuk Dr. Tiar di unmute mungkin. Ustaz Ari. Dr. Tiar sudah hadir? Ya, tafadhol Ustaz. Bisa dipersilahkan langsung mohon. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Ustaz. Barakallahu fiik. Giliran saya. Iya Ustaz, Baik, silakan. bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'du. Terima kasih Ustaz Umar dan juga pembawa acara yang sudah memulai acara ini. Dan insya Allah ini tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah mengenai peran santri ya dalam kontribusinya dalam kemerdekaan Indonesia. Ini
penting juga ya untuk kita bahas, bukan hanya dari sekedar sisi sejarah, melainkan juga kita harus memahami ini dalam konteks kiprah santri di Indonesia ini pada masa setelah kemerdekaan gitu. Sebagaimana kita ketahui, hari ini tanggal 22 Oktober adalah Hari Santri ya. Ini tanggal ini diambil dari satu peristiwa yang disebut sebagai resolusi jihad. Resolusi jihad ini dipacu oleh kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus ya. Jadi pada tanggal 17 Agustus itu ketika Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno-Hatta ini pada saat itu sebetulnya dalam posisi yang gambling. Gambling itu antara apakah ini nanti akan lanjut atau tidak, mengingat ada beberapa hal ya. Yang pertama, pada saat itu ketika Indonesia dimerdekakan, sebetulnya posisi kemerdekaan Indonesia ini dalam keadaan yang sifatnya sebagai klaim politik, bukan sebagai realitas hukum ya. Karena Indonesia ketika memerdekakan negaranya tanggal 17 Agustus itu dalam keadaan Jepang ya sejak tanggal 14 Agustus sudah menyerah kepada sekutu. Jadi kalau sudah menyerah kepada sekutu, yang tadinya memang ada rencana bahwa Jepang itu akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jadi kalau memberikan kemerdekaan itu berarti nanti kedaulatan diperolehnya itu lewat satu proses yang disebut sebagai proses pelimpahan kekuasaan atau pelimpahan wewenang. Ini terjadi di beberapa negara, misalnya seperti di Malaysia. Malaysia itu merdeka karena mendapatkan pelimpahan ya wewenang dari Inggris yang menguasai Malaysia tahun 57 itu, kemudian raja-raja diperkenankan untuk membentuk negara sendiri namanya Malaysia. Tetapi minus nanti dengan Brunei, karena Brunei dia memilih untuk tidak bergabung dengan kerajaan-kerajaan yang membentuk Malaysia. Dan nanti tahun 75 juga kerajaan Temasek di Singapura juga memisahkan diri. Nah, proses seperti yang dialami oleh Malaysia itu tentu saja adalah proses yang langsung ya, dari keadaan kekuasaan dikuasai atau ada di bawah Inggris, kemudian langsung berada di bawah langsung di bawah kerajaan Malaysia itu. Demikian juga dengan Brunei, itu juga sama ya, dilepaskan oleh Inggris dan kemudian Brunei menyatakan sebagai negara independen atau negara yang mandiri. Nah, kalau Indonesia itu prosesnya tidak demikian gitu. Jadi memang ketika rapat-rapat BPUPK atau Badan Penyelidikan Urusan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu kan yang membentuk Jepang. BPUPK itu yang membentuk pemerintah Jepang. Sebagai persiapan nanti Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada para pejuang ya kemerdekaan Indonesia ini. Nah, oleh sebab itu ketika Indonesia mendapatkan ketika para pejuang ini sudah berembuk ya di BPUPK, itu pada sekitar kan sidang-sidang BPUPK itu selesai pada 17 Juli. Nah, semenjak tanggal 1 Agustus itu atau tanggal 4 Agustus ya, itu sudah dibentuk PPKI namanya. PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan ketuanya adalah Soekarno. Nah, PPKI ini sudah dipersiapkan, jadi sudah akan ada pengumuman dari Jepang untuk memberikan kekuasaan ya kepada pemerintah baru Indonesia. Nah, tapi qadarullah, sebelum Jepang itu memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, pada tanggal 14 Agustus Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Nah, ini kan jadi satu persoalan tersendiri ya.
kemerdekaan yang sudah di ujung tanduk, sudah hampir didapatkan oleh masyarakat Indonesia, tiba-tiba kemudian dibajak ya oleh satu peristiwa politik yang cepat, yaitu menyerahnya Jepang kepada sekutu akibat kalah di dalam Perang Dunia Kedua. Nah, sehingga secara hukum sebetulnya wilayah yang tadinya dikuasai oleh Jepang itu kembali kepada sekutu. Nah, oleh sebab itu, maka waktu itu para pejuang kemerdekaan Indonesia itu kan berpikir ya, bagaimana caranya supaya apa yang sudah direncanakan itu tetap berlangsung gitu, berjalan. Akhirnya dengan satu proses yang sangat cepat, Soekarno sempat juga nama bahasanya diculik ya, sebetulnya dibawa ya ke Rengas Dengklok oleh para pemuda, dan kemudian dimintai kesanggupan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya revolusioner, yaitu mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Jadi mumpung waktu itu sekutu masih dalam proses ya, bersiap-siap untuk mengambil alih kembali Indonesia. Nah, pada saat sudah genting begitu ya, tanggal 15 Soekarno itu dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian tanggal 16 ya, kembali lagi ke Jakarta, dan kemudian mengumumkan bahwa tanggal 17 akan diadakan proklamasi kemerdekaan. Wah, tentu saja ini kalau dari sisi rakyat, masyarakat ya, yang memang sudah lama menginginkan Indonesia merdeka, mereka sangat senang, gitu, sangat bergembira, sampai ketika pembacaan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur itu rakyat tuh banyak sekali yang hadir, itu yang datang untuk menyaksikan ya pengumuman kemerdekaan Indonesia. Nah, tapi di pihak lain, sekutu ini kan tentu saja mereka merasa bahwa ini nggak benar nih, gitu ya, orang-orang Indonesia ini tidak on the track, bukan pada tempatnya, karena wilayah ini sudah menjadi wilayah kekuasaan sekutu lagi, gitu. Nah, maka akhirnya kemudian ya, pada sekitar akhir Agustus itu sudah didengar bahwa pasukan sekutu sudah merapat, kapal-kapalnya itu ke wilayah-wilayah strategis Indonesia. Misalnya sudah merapat, ada yang ke Surabaya, kemudian ada yang merapat ke misalnya ya, ke Indramayu, kemudian merapat ke Jakarta dan sebagainya, gitu. Jadi itu ketika kapal-kapal sekutu sudah merapat dan sudah mulai terdengar ya bahwa sekutu akan mengambil alih wilayah yang diklaim oleh para pejuang, nah, kira-kira gitu. Nah, tentu saja kan ini menjadi satu problem baru ya, jadi problem tersendiri. Ini bagaimana caranya supaya bisa tetap bertahan. Nah, dalam situasi seperti inilah peran umat Islam itu terlihat sangat strategis, dan militansi dari umat Islam itu tidak perlu dipertanyakan. Nah, pada saat itu ya, umat Islam yang tentu saja para pemimpinnya, yaitu para ulama, memiliki pengaruh yang cukup besar kepada masyarakat, mulai melihat ada gelagat-gelagat bahwa apabila tidak didukung ya oleh umat Islam, ini kelihatannya akan terjadi perebutan kekuasaan. Nah, akhirnya waktu itu ya, dengan dalam satu proses yang cukup cepat, pada bulan September itu Hatta itu mengumumkan supaya didirikan partai-partai, kemudian ada berdiri partai, tapi pada saat yang sama pada bulan September itu sudah terjadi ya, pendudukan. Jadi pasukan sekutu itu sudah mulai pada berdatangan. Jadi mau mengambil alih wilayah yang diklaim secara hukum adalah milik sekutu, gitu, karena sekutu mengalahkan Jepang di dalam perang. Sekutu ini siapa? Sekutu ini adalah Amerika, kemudian di belakangnya ada Inggris, ada Prancis, ada Uni Soviet, kemudian Cina. Nah, ini yang disebut dengan pasukan sekutu. Nah, bersama dengan pasukan 5 negara utama sekutu, itu nanti ada, atau disebutnya sebagai Alliance Forces, itu ada negara-negara yang ikut mendukung, yaitu diantaranya adalah India,
Nah, maka terkenal nanti ada pasukan India yang diterjunkan ke Indonesia disebut sebagai pasukan Gurkha. Kemudian ada juga nanti Belanda ya, dia juga ikut tergabung di dalam pasukan sekutu ini sehingga Belanda merasa bahwa karena dulu Indonesia ini pernah dikuasai oleh Belanda, Belanda ingin comeback kembali lagi dan memang semenjak semenjak diumumkan oleh sekutu itu nanti Belanda mengaktifkan kembali gubernur jenderal ya, gubernur jenderal yaitu gubernur jenderal gubernur jenderal Van Mook. Van Mook ini terkenal ya nanti sebagai gubernur jenderal yang dia menjalankan satu strategi yaitu dengan mendirikan negara-negara bagian ya. Nah, karena memang tidak lama nanti setelah tahun 1426 gitu, karena melihat ada resistensi terhadap kehadiran kembali Belanda, akhirnya Belanda membentuk ada sekitar 18 ya negara bagian itu yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, inilah yang kemudian terjadi ya pada waktu yang amat cepat itu. Jadi pasukan sekutu sudah datang, nah akhirnya Indonesia ini kan belum punya angkatan bersenjata. Bayangkan baru saja dimerdekakan, diumumkan, kemudian baru diumumkan juga ada Presiden Soekarno, kemudian Hatta sebagai wakilnya. Baru dibentuk ada namanya KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai DPR-nya, gitu ya, baru dibuat sesuai dengan konstitusi. Kemudian yang lain-lain nih partai juga belum ada ya, belum ada perangkat-perangkat negara yang utuh dari atas sampai ke bawah. Nah, ini kan situasi yang amat sangat mendesak dan belum ada tentara gitu. Jadi tentara ini kan sangat penting ya dalam satu negara, masa tidak ada tentaranya. Sedangkan tentara yang ada itu kan dulu adalah tentaranya Jepang. Jadi yang dibentuk sebagai satuan ketentaraan pada masa Jepang itu satu ada Heiho ya, itu yang resmi Jepang, kemudian ada juga pasukan-pasukan cadangan yang dibentuk oleh para aktivis Islam namanya PETA ya, pasukan pembela tanah air. Nah, ini sayap militer pada masa Jepang ini yang tersedia ya, yang alhamdulillah pasukan Heiho dan PETA itu sebagian besarnya loyal kepada Soekarno. Nah, selain itu ada juga pasukan paramiliter yang milisi yang dimiliki oleh gerakan Islam. Nah, waktu itu Masyumi belum jadi partai ya, masih sebagai satu organisasi gerakan. Masyumi ini Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang dibentuk pada tahun 43 pada zaman Jepang, dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai Rois Am, kemudian sebagai ketua hariannya adalah Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, jadi Rois Amnya NU, kemudian Rois Tanfidnya atau pelaksananya itu dari Muhammadiyah. Nah, itu Masyumi ini punya sayap militer atau semacam milisi begitu ya, namanya pasukan Hizbullah dan pasukan Sabilillah. Nah, pasukan Hizbullah dan pasukan Sabilillah ini dua-duanya berisi pasukan-pasukan ini ya, relawan lah begitu, yang bergabung menjadi brigadenya partai gitu ya. Nah, Masyumi itu. Nanti Masyumi sebagai gerakan ormas ya, itu nanti resmi menjadi partai pada tanggal 8 November. Jadi beberapa bulan ya setelah kemerdekaan. Jadi ini juga setelah peristiwa resolusi jihad 22 Oktober, nah baru kemudian ada pembentukan ya partai politik Islam yaitu Masyumi pada tanggal 8 November. Nah, tapi Masyumi itu sudah ada sebetulnya ya sebagai satu gerakan federasi ormas. Jadi ormas-ormas itu gabung di sana yang dipimpin oleh Hadratus Syekh tadi itu ya, dengan Rois Tanfidnya yaitu Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Nah, ini Masyumi ini kan gitu ya. Kemudian karena sudah punya sayap militer tadi itu diperbantukan sayap militernya kepada negara, yaitu kepada Soekarno kan gitu. Jadi Masyumi jelas memberi dukungan yang sangat konkret ya kepada negara yang baru ini, sehingga negara baru itu nanti ada
ada yang berasal dari tentaranya itu, ada yang berasal dari pasukan Jepang ya, yaitu Heiho dan Peta Pembela Tanah Air. Kemudian ada juga yang dari pasukan Islam tadi itu. Nah, makanya tidak heran nanti ya pada tanggal 5 Oktober gitu ya. 5 Oktober ini dianggap sebagai hari kelahiran Angkatan Bersenjata. Itu dari pasukan-pasukan yang ada itu kemudian ditunjuk ya sebagai Panglima, dibentuk menjadi namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat. Nah, kenapa disebut Badan Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober? Karena memang ya situasinya sangat mendesak begitu ya, belum ada institusi militer resmi. Jadi yang ada itu adalah partisipasi militer rakyat. Militer rakyat itu yang organik begitu, yang organik bersama dengan partai seperti Sabila dan Hizbullah, ada juga yang mantan-mantan dari tentara Jepang ya, ada Heiho dan Peta. Nah, ada juga nanti relawan-relawan yang bergabung mantan-mantan Kenil. Kenil itu pasukannya Belanda gitu. Jadi ada juga yang bergabung di dalam BKR itu. Dan yang dipilih tentu adalah yang yang memiliki daya juang yang sangat tinggi, dan itu akhirnya yang dipilih sebagai panglimanya adalah Jenderal Sudirman ya, tiba-tiba menjadi jenderal saja begitu karena menjadi panglima. Dan beliau kan aslinya adalah guru sekolah di Banjarnegara, sekolah Muhammadiyah, tapi kemudian bergabung di dalam tentara Peta ya, Pembela Tanah Air, kemudian menjadi bagian dari pasukan militernya Indonesia ya, dan diangkat menjadi panglima tertingginya kan dia pada tanggal 5 Oktober itu. Nah, kita bisa bayangkan kan dari Agustus itu belum ada pasukan yang ada dimanfaatkan saja. Tiba-tiba harus menghadapi situasi di mana Belanda itu mau mengambil alih ini kan wilayah ini, gitu. Karena dia merasa saya berhak nih gitu ya, karena ini kan wilayah sekutu. Nah, akhirnya persiapan sudah dilakukan sedemikian rupa, dan tidak ada pilihan lain waktu itu bagi pimpinan Islam kecuali harus mengambil satu langkah yang lebih revolusioner ya, dibandingkan dengan hanya memanfaatkan yang ada saja. Nah, sampai akhirnya kemudian di beberapa daerah ya, seperti misalnya di Aceh. Di Aceh itu sudah lebih dulu itu ya, pada bulan September sudah diserukan ya. Para ulama di Aceh itu sudah menyerukan kewajiban menjalankan jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini luar biasa. Dukungan Aceh kepada Indonesia ini ketika Indonesia merdeka itu langsung konkret ya. Konkret pertama sewaktu Indonesia merdeka, karena memang juga belum ada uang ya, karena pajak kan masih dipegang oleh pemerintah yang berafiliasi dia ke Belanda. Nah, akhirnya karena belum ada keuangan, nah yang membantu keuangan pemerintah Indonesia waktu itu adalah pertama Kerajaan Aceh ya, dari Aceh itu dibantu keuangan untuk jalannya pemerintah Indonesia. Yang kedua itu dari Kesultanan Siak Indrapura. Kemudian yang ketiga ini yang paling utama itu adalah keuangan dari Kerajaan Jogja. Nah, Kerajaan Jogja kan cukup punya dana ya, karena memang kerajaan yang aktif ya, sehingga mereka bisa menyumbangkan dalam jumlah yang banyak uang untuk kegiatan kenegaraan atau kegiatan pemerintahan. Nah, jadi uang begitu terbatas juga. Kemudian tadi juga kondisi tentara sangat terbatas. Akhirnya kemudian ya tidak ada pilihan lain ya, kecuali ulama mengumumkan ini bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah pembangun negara, karena hari ini situasinya darurat, ini bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata-mata untuk pertahanan kemerdekaan, tapi juga harus menjadi tanggung jawab masyarakat. Sehingga dari Aceh itu muncul seruan jihad. Nanti selain dari Aceh itu juga muncul seruan jihad dari Medan ya, dari ulama-ulama yang tergabung di dalam gerakan Al-Wasliyah ya. Kemudian juga dari Sumatera Barat nanti ulama-ulama yang
dari Australia ya, dari Medan. Kemudian nanti, nah setelah pada bulan September, bulan Oktober itu di awal-awal itu sudah mulai bermunculan banyak sekali fatwa untuk jihad fisabilillah. Nah ini giliran dari Pulau Jawa. Ini Pulau Jawa itu yang paling strategis, tentu saja yang paling ditunggu adalah fatwa dari pimpinan Masyumi. Nah pimpinan Masyumi pada masa itu adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang beliau tentu saja selain mewakili Masyumi juga sebagai Rois Am, pimpinan besar Nahdlatul Ulama, sehingga untuk memutuskan sesuatu selain atas nama Masyumi juga harus berkonsultasi itu kepada organisasinya di Nahdlatul Ulama. Nah, sehingga nanti kemudian pada sekitar tanggal 21 itu hasil dari rapat termasuk masukan juga dari para kiai di Nahdlatul Ulama. Nah, Hadratusnya didorong untuk menerbitkan semacam resolusi jihad juga atau perintah untuk jihad kepada umat Islam. Nah, maka tanggal 22 Oktober itulah kemudian keluar ada resolusi jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya tentu dalam kapasitasnya sebagai ketua Masyumi ya waktu itu, federasi dari ormas Islam terutama yang ada di Pulau Jawa, mengeluarkan fatwa untuk berjihad. Jadi kewajiban untuk mengangkat senjata kepada umat Islam. Jadi umat Islam itu pada bulan Oktober ya, pada bulan Oktober tahun 45 itu pernah punya pengalaman sejarah mendapatkan fatwa kewajiban berperang jihad dari ulama. Karena kan kewajiban perang itu hanya boleh keluar dari dua institusi saja, ya, yaitu yang pertama dari Umaro, ya, dari Ulil Amri yang resmi memegang negara. Yang kedua, fatwa jihad itu boleh dikeluarkan oleh para ulama dalam situasi yang genting, yang terdesak, begitu. Nah, makanya ketika keluar fatwa dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini melengkapi fatwa-fatwa yang sudah beredar, dan setelah itu nanti banyak lagi fatwa dari berbagai ulama di hampir seantero Nusantara yang semuanya sepakat bahwa situasi Indonesia itu harus menjadi situasi yang yang wajib dibela itu. Jadi jihad itu menjadi satu pilihan yang tidak bisa dihindarkan. Nah, makanya akhirnya pada bulan Oktober itu di mana-mana semangat berjihad umat Islam itu muncul, dan nanti ketika pada sekitar November awal pasukan Inggris datang ya mendarat di Surabaya dan duduk atau bertempat di Hotel Majapahit itu, dan kemudian Belanda ini mengibarkan bendera Belanda sebagai pertanda bahwa Belanda ini sudah kembali lagi dan berkuasa kembali di Indonesia. Nah, pada saat itulah nanti santri-santri umat Islam ya yang tentu dipelopori oleh santri, dia turun ke lapangan ya, ke daerah ini, di daerah Surabaya itu ya, di depan Hotel Majapahit. Nah, mereka pada datang dan memprotes kedatangan Belanda. Mereka mengancam bahwa mereka nanti akan menyerang dan menghancurkan kantor Belanda ini kalau Belanda tidak menurunkan benderanya. Tapi tentu saja Belanda juga tidak mau, sampai akhirnya kemudian terjadilah di situ perobekan bendera ya pada tanggal 10 November itu, yang kemudian memicu perang yang besar sekali antara Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris dan pasukan Gurkha, dan panglima perangnya pun adalah dari Inggris, yaitu Kolonel Malabi waktu itu ya. Nah ini atau mungkin sudah jenderal ya Malabi waktu itu. Nah dia sebagai sebagai pimpinan pasukan menghadang masyarakat yang datang berbondong-bondong dari mana-mana, karena waktu itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa di radius 90 km dari pusat pertempuran dari Surabaya itu semua masyarakat wajib untuk mengangkat senjata. Maka 90 km dari arah Surabaya itu pada datang ya ke Surabaya itu, sehingga terjadi pertempuran 10 November yang ini menjadi titik mangsa awal terjadinya bentrokan antara masyarakat yang didorong ya oleh para ulama untuk melawan, untuk menghadang pasukan Belanda dalam situasi yang sangat terdesak dan genting tersebut gitu ya, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Nah, coba kita perhatikan ya dari tanggal 22 Oktober ketika ada resolusi jihad sampai kemudian masyarakat turun ya mempertahankan wilayah ini menjadi salah satu penanda awal ya bahwa ketika Indonesia merdeka itu ya, yang sangat bersemangat dan memiliki jiwa yang bahkan ya tanpa pamrih mau mengorbankan apa saja yang mereka miliki untuk membela kemerdekaan Indonesia, itu ternyata adalah umat Islam dan bahkan lebih dari itu adalah para santri secara khusus karena memang fatwa yang dikeluarkan ini dikeluarkan oleh seorang pimpinan santri, kiai, dan juga sebagian besar menghadang Belanda, menghadang Sekutu dan seterusnya, itu juga adalah para santri juga. Dan setelah itu nanti terjadi banyak peristiwa di berbagai daerah karena peristiwa 10 November ini menjadi menjadi 10 November ini menjadi pemicu ya lahirnya nanti keberanian dari umat Islam melakukan perlawanan terhadap kehadiran Belanda di mana-mana. Misalnya di daerah Brebes, Tegal, Pemalang itu ya terkenal sekali ada disebut peristiwa 3 daerah. Nah, itu waktu itu ya umat Islam masyarakat yang dipelopori oleh para santri juga akhirnya mereka turun juga kan di daerah Pantai Utara ya yang menjadi tempat pendaratan pasukan Sekutu juga ke sana itu langsung dihadang oleh masyarakat. Kemudian ada peristiwa Palagan Ambarawa atau di Ambarawa ya ada sekitar mungkin sekitar tahun 48 itu ya Palagan Ambarawa ini juga sama itu ya pelopornya adalah para santri ingin mempertahankan wilayah Indonesia ini supaya dia tetap merdeka. Kemudian nanti ada peristiwa Bandung Lautan Api, kemudian ada peristiwa di di Garut tuh ada pertempuran Kubang namanya, kemudian ada pertempuran di Gunung Cupu di Tasik, kemudian ada banyak pertempuran-pertempuran antara tahun 45 sampai tahun 50 yang dipicu oleh semangat berjihadnya umat Islam. Sampai nah karena ada pertempuran-pertempuran ini ya itu kan ada langkah politik yang ditempuh selain ada juga langkah militer. Nah, ini dari segi langkah militer umat Islam ini sudah kontribusinya luar biasa karena pada saat itu walaupun mulai turun ya pasukan-pasukan lain selain daripada umat Islam ada misalnya tentara pelajar tapi itu juga sebagian besar adalah pelajar kaum muslim ya ada juga tentara-tentara Kenil ya yang mulai bergabung kepada Indonesia. Nah tetapi yang mempelopori ya, pertempuran ini dan memberikan semangat secara ruhiyah itu adalah kaum santri para ulama. Nah, sehingga nanti ketika ada gerakan politik yaitu dari pemerintah Republik Indonesia yang berusaha untuk mendapatkan kedaulatan karena kan negara ini kalau tidak diakui oleh negara yang lain tidak mendapatkan kedaulatan itu menjadi negara yang tidak memiliki tidak memiliki dasar kekuatan begitu. Nah, sehingga kemudian pada mulailah tahun 46 akhir ya tahun 47 itu ada perundingan-perundingan. Jadi setelah berkali-kali terjadi pertempuran ya seperti di Surabaya, itu kan mendorong supaya wah ini serius ini gitu. Jadi Soekarno ini punya pasukan ternyata dan ada yang membelanya secara militer. Nah, itu makanya kemudian ketika Soekarno dan kawan-kawan terutama ini nanti juru bicaranya adalah Pak Muhammad Rum. Muhammad Rum ini aktivis Masyumi ya, nanti terakhir beliau adalah ketua umum Masyumi yang memiliki kemampuan ya, untuk berdiplomasi dengan sangat baik begitu sehingga ditunjuk sebagai ketua tim diplomasi Republik Indonesia untuk mendapatkan kedaulatan, untuk mendapat pengakuan internasional. Pengakuan internasional yang awal itu tahun 46 didapatkan oleh para mahasiswa yang ada di Timur Tengah, terutama yang ada di Mesir, itu dimintakan kepada Mesir yang waktu itu sudah merdeka untuk di bawah Raja Farouk ya untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Mesir sebagai negara yang berdaulat ya mengakui kemerdekaan Indonesia, nanti disusul oleh negara-negara lain seperti ada Saudi, kemudian ada Irak dan sebagainya. Nah, sehingga dengan bekal pengakuan dari negara-negara di Timur Tengah ini, delegasi Indonesia ini semakin percaya diri ya untuk maju ke perundingan, untuk
bisa mendapatkan kedaulatan itu. Sampai akhirnya ketika maju disampaikanlah kepada PBB waktu itu, dan kemudian ditanggapi ya, dan PBB akhirnya memutuskan untuk melakukan perundingan pertama antara Indonesia Belanda. Nah, itu di Linggarjati, sehingga adalah perundingan Linggarjati. Nah, pada perundingan Linggarjati ini posisi Indonesia itu sudah dianggap memiliki legal standing. Kenapa? Karena ketika Indonesia merdeka itu ya Soekarno juga nggak polos-polos amat gitu, cuma mengklaim wilayah ini sebagai Indonesia, tapi juga memiliki wilayah yang merdeka, yang bisa diklaim sebagai tanahnya, yaitu satu Jogja kan gitu ya, kemudian Aceh. Itu Jogja Aceh itu walaupun Aceh ini bergabung di Indonesia, tapi oleh Belanda diakui itu nggak bisa katanya. Nah, tapi yang pasti bisa diklaim oleh Indonesia itu adalah Jogja, karena Jogja itu tidak berada di bawah kekuasaannya Jepang. Jadi ketika Jepang berkuasa di Indonesia itu minus Jogja. Jogja itu adalah kerajaan mandiri. Nah, maka ketika Jogja, Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu bergabung dengan Republik Indonesia, nah itu Indonesia itu sebetulnya sudah punya legal standing, tapi cuma Jogja aja. Ya kan cita-citanya bukan cuma memerdekakan Jogja, Jogja itu sudah merdeka, tapi ingin memerdekakan seluruh wilayah Indonesia. Nah, maka dengan modal ya mendapatkan legal standing sebagai negara yang sah resmi yaitu di Jogja, sehingga dia menerima pengakuan ya dari berbagai negara, Indonesia maju ke medan perundingan untuk meminta haknya, bahwa Indonesia ini ingin ya seluruh wilayah yang tadinya dikuasai Belanda itu menjadi wilayah kekuasaan Indonesia. Nah, kemudian ditunjukkanlah kan argumen-argumennya, misalnya di berbagai daerah para pemimpinnya sudah mau ya bergabung dengan Indonesia, jadi tidak boleh dipaksa lagi untuk berada di bawah kekuasaan Belanda. Nah, tapi pintarnya si Belanda sejak tahun 46 itu, dia memerintahkan Van Mook untuk segera mendeklarasikan berdirinya berbagai negara bagian, ya misalnya di Jawa Barat itu didirikan negara Pasundan, di Sumatera Selatan kan didirikan negara Sumatera Selatan, negara Lampung, nanti ada negara Sumatera Timur, negara Sumatera Barat, kemudian ada negara Indonesia Timur, negara Madura, dan sebagainya begitu ya. Nah, itu jadi wilayah-wilayah itu dianggap oleh Belanda ya, karena memang ada juga orang-orang pribumi yang mau ya bikin negara-negara bagian itu dengan berbagai alasan, termasuk di Pasundan. Itu Belanda kemudian mengatakan nggak bisa, ini orang-orang Indonesia masih pengen tetap ya menjadi bagian dari pemerintah kolonial. Itu buktinya apa? Mereka itu mau mendirikan negara independen, dan kemudian negara itu bergabung dalam BFO namanya. Nah, BFO ini adalah badan federal, dan badan federal ini yang kemudian menyatakan tetap setia kepada pemerintah Hindia Belanda gitu ya, pada pemerintah kerajaan Belanda. Nah, ini kan satu kisruh politik yang cukup ini juga ya, cukup ramai pada masa itu. Tetapi dengan percaya diri Muhammad Rum yang menjadi delegasi atau juru bicara utama perundingan-perundingan, yang maju ke meja bundar sampai akhirnya disepakati kan beberapa wilayah masuk wilayah Indonesia. Tapi kemudian ada gejolak lagi tahun 47, ada perjanjian lagi namanya Renville. Tapi Renville ini justru malah mengurangi ya wilayah yang dikuasai Indonesia. Bayangkan dalam Renville itu Indonesia hanya dapat Jogja, kemudian Jawa Tengah bagian ujung yang menjelang Jawa Timur sampai Jawa Timur saja. Nah, sudah segitu kan. Wilayah lain adalah milik Belanda gitu. Jadi kan marah sebenarnya, banyak sekali orang-orang yang marah. Tadinya Jawa Barat yang masuk wilayah Indonesia pada perundingan Linggarjati ya, ternyata berubah setelah perundingan Renville. Sampai di Jawa Barat itu kan ada kekecewaan, yaitu dari Kartosudiryo ya. Kartosudiryo gara-gara Renville dia meminta ketegasan dari pemerintah Indonesia itu. Ini Indonesia ini serius nggak nih mau merdeka? Kalau nggak serius nanti Kartosudiryo ingin merdeka sendiri lah, kira-kira gitu. Tapi ditunggu-tunggu sampai tahun 49, walaupun sebetulnya sudah ada janji kepada Kartosudiryo bahwa nanti tentu ini akan ada ya kesepakatan, atau akan ada kesepakatan yang merevisi Renville. Nah, tapi Kartosudiryo dia mungkin agak kurang sabar ya, sehingga pada tanggal 10 Agustus
tahun 49 ya, Kartosuwiryo setelah 2 tahun menunggu, itu dia memproklamasikan berdirinya NII, Negara Islam Indonesia atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Nah itu di ibu kotanya di Garut ya, di Malangbong. Nah ini yang kemudian jadi kisruh politik yang lain. Kita abaikan saja dulu itu, tapi ini adalah realitas bahwa pada masa-masa itu memang sedang terjadi semacam perebutan kekuasaan dan penentuan nih wilayah Indonesia itu di mana. Dan kalau kita lihat baik di meja perundingan maupun di di lapangan ya, yang terjadi pertempuran di mana-mana itu, di mana pertempuran ini cukup efektif untuk menekan perundingan. Jadi dengan adanya pertempuran-pertempuran itu Indonesia seperti punya klaim gitu tuh, lihat masyarakat tuh juga nggak setuju ada Belanda, sehingga mereka kemudian melakukan pemberontakan. Nah makanya ini Belanda harus inilah gitu ya, harus legowo meninggalkan Indonesia karena ini sudah bukan saatnya lagi. Nah, terus saja begitu sampai akhirnya terjadi tahun 49 itu bulan Desember ada namanya KMB, Konferensi Meja Bundar. Nah pada Konferensi Meja Bundar itu disepakati bahwa Indonesia boleh berdaulat tetapi dalam bentuk KRIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi Belanda akan angkat kaki dari Indonesia. Nah hanya bentuk negaranya harus Republik Indonesia Serikat. Artinya Belanda tidak mau kehilangan negara-negara bagian yang sudah dibuat. Jadi Belanda ini kan sudah sudah berinvestasi kira-kira gitu ya dengan mendirikan negara-negara bagian itu, dan dia mungkin dalam jangka panjang ingin mendapatkan keuntungan mungkin dengan kerjasama atau apa. Nah untuk sementara pada waktu KMB itu diterima saja ya sudah. Jadi Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Nah, sampai akhirnya kemudian dibuatlah strategi lanjutan. Siapa lagi nih yang membuat strategi lanjutan setelah KMB ini? Ini adalah Ketua Umum Partai Masyumi, yaitu Muhammad Nasir. Nah, Pak Nasir sebagai atasan dari Pak Muhammad Rum di Masyumi itu, kemudian menyampaikan gagasan di parlementaris bahwa kalau kita masih memiliki bentuk serikat, Republik Indonesia Serikat, maka kemerdekaan Indonesia itu tidak paripurna. Jadi walaupun sudah mendapatkan pengakuan kedaulatan secara resmi pada Desember 49 setelah KMB itu, dan Belanda menyatakan sudah tidak lagi berkuasa atas wilayah Indonesia, tetapi ini masih ada potensi bahwa Belanda nanti di masa yang akan datang akan ngutak-ngatik lewat negara-negara bagian itu. Nah kemudian Soekarno melobi Presiden PFO atau Presiden Negara Bagian Indonesia ya, Presiden Federalnya, yaitu Ida Agung Anak Agung, kemudian juga melobi Wiranata Kusuma sebagai wali negara Pasundan yang sudah kenal cukup lama dengan Pak Nasir dan membicarakan mengenai masa depan Indonesia. Akhirnya didapatlah kesepakatan bahwa pada sekitar bulan April ya, April dalam persidangan tanggal 1 sampai tanggal 5 April itu disepakati bahwa ini akan ada namanya integrasi antara antara negara-negara bagian itu menjadi satu wilayah saja, dan teknisnya adalah negara-negara bagian itu membubarkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada Republik Indonesia karena Republik Indonesia sudah ada. Nah inilah yang disebut dengan mosi integral Muhammad Nasir April tahun 1950, dan itu akhirnya disetujui karena memang kan kalau secara gagasan ya semua juga ingin merdeka secara utuh gitu. Nah akhirnya negara-negara bagian itu dihapuskan dan secara resmi pada Agustus tahun 1950 itu diumumkan Indonesia berubah jadi dari RIS Republik Indonesia Serikat. Jadi sempat menjadi RIS ya dari tahun 49 Desember itu sampai bulan Agustus, hampir 1 tahun. Diumumkan pada bulan Agustus Indonesia mengubah sistem kenegaraannya dari yang tadinya Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan, gitu ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah sehingga Bapak NKRI itu siapa? Nah Bapak NKRI itu juga adalah dari kalangan santri, dari kalangan umat Islam, yaitu Pak Nasir, Muhammad Nasir waktu itu adalah Ketua Umum Masyumi. Nah, kita bisa lihat kan bagaimana ketika awal kemerdekaan Indonesia itu, jadi umat Islam ini ada di barisan yang paling depan. Nah, makanya
kalau kita sekarang ini menceritakan tentang kemerdekaan Indonesia, tetapi pada saat yang sama kita melupakan kontribusi dari dari umat Islam, nah ini menjadi sangat ini ya, sangat tidak masuk akal, ini sangat sangat lucu lah kira-kira gitu. Nah makanya menjadi hal yang sangat strategis dan mendasar sekali bahwa kita hari ini ya menggaungkan Hari Santri itu bukan hanya sekedar santri dalam pengertian yang sempit. Dalam pengertian yang sempit itu misalnya santri yang cuma di pesantren aja, santri yang pakai sarung misalnya gitu ya, bukan itu gitu. Jadi yang namanya Hari Santri itu kita harus menggaungkannya dengan menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia itu paling depan atas nama apa? Atas nama gerakan Islam. Nah, inilah kan gerakan Islam itu disebut sebagai kaum santri. Jadi semua gerakan Islam ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sehingga Indonesia ini adalah negeri yang dimiliki oleh umat Islam, dan umat Islam itu punya peran yang sangat strategis, dan ini harus berimplikasi pada berbagai kebijakan di Indonesia, yang kebijakan-kebijakan itu tidak boleh dia mengabaikan umat, tidak boleh mengabaikan kepentingan-kepentingan daripada umat Islam gitu, karena Indonesia ini adalah negeri yang diperjuangkan ya sampai titik darah penghabisan oleh umat Islam itu. Nah, saya kira ini beberapa hal ya yang bisa dijelaskan mengenai insight dari Hari Santri 22 Oktober, dan ini tentu saja mudah-mudahan kalau tadi Ustaz Umar menjelaskan tentang pembebasan Palestina ya. Nah, di Indonesia juga pembebasan Indonesia itu dilakukan oleh para santri yang terdidik oleh ulama-ulama. Mereka berjuang atas nama Islam, berjihad juga sampai titik darah penghabisan atas dasar Islam, sehingga terwujudlah Indonesia seperti sekarang ini. Baik, saya kira itu dari saya. Kalau misalnya masih ada waktu nanti bisa dilanjut ya dengan tanya jawab. Dipersilakan saya kembalikan kepada pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Tiar di Sunda, Ustaz. Alhamdulillah. Dan Masya Allah luar biasa sekali penjelasannya, sangat membuka wawasan kita ya, bahwa sebenarnya di awal sejak kemerdekaan sampai sekarang ini santri itu benar-benar sangat-sangat tugas dan perannya ya sangat krusial sekali. Jadi sangat menyedihkan sekali apabila santri keluar dari pusara politik kekuasaan yang ada di negara kita saat ini, seperti itu ya Ustaz. Jadi ya jangan sampai kita hanya berjuang di awal-awal, ternyata di akhir-akhir kita menjadi orang yang antipati terhadap perjuangan yang ada di negara tercinta kita ini. Taib, untuk selanjutnya mudah-mudahan tidak semuanya masih semangat ya sampai malam, dibandingkan dengan para pejuang kita yang benar-benar berjuang dengan darah, keringat dan air mata. Kita di sini tinggal mengkaji dan bagaimana meneruskan perjuangan-perjuangan mereka. Harusnya insya Allah kita masih bisa sabar. Dipersilahkan kepada para peserta untuk bertanya. Ya, ini luar biasa mungkin materinya masih sangat banyak sekali, cuman tentu saja tidak bisa disampaikan dalam satu kali pertemuan saja. Tapi sangat membuka sekali wawasan kita bahwa santri mempunyai peranan yang sangat-sangat penting. Dipersilahkan kepada peserta untuk bertanya. Monggo silahkan di unmute saja. Setelah itu disampaikan langsung pertanyaannya secara singkat dan padat. Monggo. Di sini. Ya, silahkan yang ingin menyampaikan pertanyaan. Boleh juga lewat chat juga. Silahkan. Iya, lewat chat juga boleh. Mungkin pertanyaannya Ustaz dari saya sebagai MC dulu Ustaz. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat penting sekali ya Ustaz untuk diketahui oleh para santri ya.
Cuman apa namanya, mungkin ini pengalaman saya pribadi, Ustaz, pengalaman saya pribadi. Terkadang semangat kita mempertahankan perjuangan di NKRI ini, ya, dari tadi penjelasan Ustadz kami mengambil kesimpulan bahwa lahirnya NKRI ini adalah benar-benar hasil jerih payah dan perjuangan para santri gitu. Cuma pengalaman saya pribadi ada semacam syubhat lah ya dikatakan. Dulu waktu awal-awal saya ngaji gitu, istilahnya ditakut-takutin lah bahwa politik ini kotor gitu ya, politik ini atau mungkin bahkan bisa sampai kafir gitu ya, sehingga kita itu antipati terhadap negara, bahkan otomatis ya terhadap sejarahnya gitu loh. Apakah ini sebenarnya ada sesuatu yang disengaja gitu ya, supaya umat Islam itu tidak mendekat ke arah hal-hal yang sifatnya itu strategis ya di mungkin Indonesia ya, di kekuasaan ataupun mungkin di pemerintahan atau di politik ya, atau memang itu memang hasil dari ya itu aja apa kesesatan cara berpikir yang secara alamiah terus diambil oleh orang-orang yang lain sehingga menyebar sehingga menjadikan seperti ini. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, baik. Baik sekali pertanyaannya dan jawabannya kompleks ya, tidak bisa digeneralisir dengan satu teori. Kenapa bisa sampai muncul ada semacam ya pengkafiran dalam tanda petik kepada negara, kepada Indonesia, negara NKRI ini, dan menganggap bahwa NKRI ini tidak boleh diperjuangkan. Nah, ini memang kalau dilihat dari potensi potensi konfliknya sudah ada sejak awal di dalam tubuh umat Islam sendiri, yaitu ketika Kartosuryo mendeklarasikan NII. Kan secara otomatis nih, ketika NII didirikan, Kartosuryo ini menolak NKRI. Dia tidak mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu wilayahnya politik sebetulnya, bukan pada wilayah ranah akidah. Jadi ketidaksepahaman saja antara Kartosuryo dan Soekarno begitu. Jadi Kartosuryo inginnya Indonesia ini udahlah gabung saja dengan NII ini, dengan Negara Islam Indonesia. Jangan lagi memperjuangkan NKRI. Nah, kira-kira begitu. Apalagi kemudian ya, ada memang janji kan dari para pemimpin Islam bahwa nanti akan diperjuangkan Islam sebagai dasar negara, yaitu pada pada konstituante kan ya tahun 56 sampai 60, tapi ternyata gagal bahwa Indonesia belum bisa ya menerima Islam sebagai dasar negara. Itu kan bibitnya. Jadi bibitnya itu dari situ sudah mulai bisa diolah. Nah, kalau saya melihatnya bahwa pandangan dari Kartosuryo dan kawan-kawan ya tentu adalah alamiah saja, karena dia tidak setuju dengan maksudnya dia kan sudah mendirikan NII, Negara Islam Indonesia, maka dia tidak setuju dengan NKRI. Yang ini menyebabkan nanti terjadi bentrokan dan sampai akhirnya terjadi perang kan antara NII dengan TNI, TII dengan TNI, Tentara Islam Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia. Dari tahun 60 itu ya, tahun 50 sampai tahun 63 ya, ketika Kartosuryo itu sampai 13 tahun sekali. Ini menandakan memang satu konflik politik internal yang cukup akut di kalangan umat Islam sendiri. Nah, dari sini tentu saja walaupun pada akhirnya Kartosuryo kalah, tetapi kan masih ada gitu ya pendukung-pendukung Kartosuryo yang dia ingin mengembalikan ya kejayaannya NII dengan berbagai macam cara. Nah, sehingga salah satu yang mereka gaungkan adalah ketidaksetujuan kepada NKRI gitu. Jadi akhirnya muncullah itu kan ada adagium yang menyerang NKRI, terutama sisi lemah dari NKRI apa. Nah, yang biasanya paling sering diserang dari sisi lemah NKRI itu adalah dari ketidakberhasilan
Islam diterima sebagai dasar negara dalam konstituante. Ya, dalam konstituante itu ditolak. Nah, sehingga disitulah kemudian ada serangan tuh, lihat, kalau kita dukung Indonesia, Indonesia itu tidak berdasarkan Islam, tapi berdasarkan Pancasila. Nah, dengan ungkapan seperti ini seolah-olah Pancasila itu bertentangan atau diametral begitu ya, dibenturkan dengan Islam. Padahal sebetulnya itu adalah kompromi. Nah, kalau kompromi tentu saja bukan berarti Islam disingkirkan. Nah, dalam kompromi Pancasila itu, terutama pada sila pertama, ini ada semacam klausul yang menerima secara terbuka Islam ya sebagai salah satu sumber hukum yang nanti menjadi bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia. Dan itu kan sudah berjalan lah sampai sekarang. Sampai sekarang ini sudah banyak undang-undang yang berdasarkan syariat. Ya, di antaranya ada undang-undang, kalau sekarang ya ada undang-undang haji, umroh, ada undang-undang wakaf, zakat, undang-undang nikah, talak, cerai, rujuk, undang-undang peradilan agama, kompilasi hukum Islam, kemudian ada undang-undang perbankan syariah, keuangan syariah, dan undang-undang khusus Nanglo Aceh Darussalam dan sebagainya. Itu adalah undang-undang yang secara langsung itu menerima ya syariat sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia. Nah, jadi itu sudah resmi. Nah, jadi tetapi karena memang didasari oleh kampanye ya untuk melakukan semacam negatif campaign kepada para pejuang Indonesia ini, akhirnya dibenturkanlah antara Pancasila dengan agama ini. Jadi seolah-olah Islam itu bukan Pancasila, Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Nah, kalau kita lihat ya pertentangannya, saya kira tidak relevan untuk dipertentangkan karena Pancasila itulah bagian dari ajaran Islam. Sehingga kalau kata Pak Nasir yang waktu itu ikut di dalam konstituante, yang beliau mengatakan bahwa Pancasila itu kan gitu, itu adalah bagian dari ajaran Islam. Dan kalau kita menjadi Muslim yang kafah, yang utuh itu di dalam menjalankan Islam, maka dia adalah Pancasilais sejati. Dia akan menjadi orang yang paling Pancasila. Jadi orang kalau mau sempurna menjadi seorang Pancasilais, maka dia harus menjadi seorang Muslim yang paripurna, yang kafah, sehingga dengan keislaman yang kafah itulah dia bisa menjelmakan ya Pancasila dalam kehidupan yang nyata, kira-kira begitu ya. Karena Pancasila itu ada semacam gentleman agreement saja gitu. Oh ya. Jadi pembentukan itu dari situ sebetulnya. Sisi akidah ya, ada apa ya, ada motivasi politis juga ya. Ya, betul. Itu dari situ. Nah, terus yang kedua ini satu hal ya, potensinya ada di situ. Tetapi yang kedua, ada yang sengaja memanfaatkan situasi ini dikompori supaya dia lebih panas. Nah, siapa ini? Ini kelompok sekuler. Jadi dia kalau lihat umat Islam itu ada potensi untuk diadu-adukan, diadukan kan gitu ya. Nah, akhirnya yang kelompok sekuler itu sengaja dia misalnya ada operasi Ali Murtopo, terkenal sekali itu ya, dengan operasi komando jihadnya, dia sengaja ya membuat satu gerakan-gerakan yang dia menyerang umat Islam sendiri, tapi dari dalam umat Islam, sehingga seolah-olah umat Islam dengan umat Islam itu sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga dia tidak memikirkan kekuasaan gitu. Akhirnya kekuasaan selama Orde Baru itu kan dipegang oleh orang-orang sekuler, dan itu kan menjadi bahaya. Ketika kekuasaan dipegang oleh orang sekuler, akhirnya banyak kebijakan-kebijakan itu yang tidak pro umat. Itu umat Islam itu ditinggalkan. Karena disitulah kemudian Pak Nasir dan pemimpin Islam yang lain itu mulai menyadarkan ya umat bahwa kita nggak boleh tinggalkan politik Indonesia hanya untuk mengurusi konflik internal di kalangan umat Islam. Konflik internal itu harus diselesaikan, harus duduk bersama supaya terjadi komunikasi yang intensif ya dengan semua kelompok, jangan saling melemahkan. Nah, hanya ketika umat Islam ini berkonflik, jangan sampai kemudian kita lupa bahwa ada yang harus kita selamatkan, yaitu kekuasaan yang formal, yaitu di negara ini gitu. Jadi negara ini nggak boleh dibiarkan begitu saja. Maka sebagian umat Islam akhirnya yang tersadarkan mulai menyusun strategi kan itu ya, strategi untuk masuk comeback kepada kekuasaan. Maka Pak Nasir sejak tahun 67 ketika beliau mendirikan Dewan Dakwah itu mencanangkan gerakan dakwah yang unik gitu ya. Nah, apa gerakan dakwah itu? Pertama, beliau mencanangkan gerakan dakwah kampus. Jadi beliau melihat bahwa ini masa depan pemimpin Indonesia itu adanya dari kampus-kampus.
Karena kalau tidak dimulai dari sana, nanti kita tidak punya kesempatan untuk punya pemimpin yang bisa berkontestasi di level yang tinggi begitu. Akhirnya di kampus-kampus itu dimulai ada gerakan dakwah. Tokoh-tokoh dakwah kampus pertama itu adalah Pak Amin Rais, kemudian Pak Fuad Amsyari, kemudian ada Pak Endang Saifuddin Ansari di Bandung ya. Pak Fuad Amsyari itu di UNEL. Pak Amin Rais ini di UGM, kemudian ada Pak Daud Ali ya di UI, kemudian ada di UI ini juga ada beberapa yang lain juga begitu ya. Nah ini jadi ada sekitar 30 orang itu yang disiapkan, disebar, semua adalah dosen-dosen muda dan mereka ditugaskan untuk mencari mahasiswa baru dan didakwahi begitu. Nah dari situlah mulai ada gerakan namanya Lembaga Dakwah Kampus. Ada kaderisasinya namanya LMD, Lembaga Mujahid Dakwah. Itu dari situ akhirlah mulai itu. Jadi dari kampus ini kan waktu itu lulusan perguruan tinggi wah sangat dicari kan ya untuk masuk ke demokrasi dan sebagainya. Nah, sampai nanti puncaknya adalah ketika dibentuk ICMI itu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia tahun 90. Itu Indonesia panen umat Islam itu panen sarjana dari berbagai wilayah, dari berbagai kalangan, dari berbagai disiplin yang siap untuk masuk ke dalam kekuasaan. Sampai tahun 92 itu Kabinet Soeharto berhasil dihijaukan. Sampai ada istilah hijau royo-royo gitu kan. Sampai orang-orang sekuler itu nggak suka. Sebenarnya turunnya Soekarno itu ya diantaranya karena orang-orang sekuler yang tadinya membonceng Soeharto, mereka tidak suka bahwa Soeharto kemudian dekat dengan umat Islam. Dan umat Islam memanfaatkan Soeharto, akhirnya Soeharto diturunkan. Tetapi alhamdulillah, saya kira hari ini kita menyaksikan bahwa umat Islam itu sudah berada di tengah. Jadi tidak lagi ada di pinggiran dalam politik Indonesia. Nah, kita jangan lupa bahwa memang isu-isu tentang serangan kepada NKRI dan sebagainya ini juga bukan hanya disebabkan karena umat Islam ada potensinya, tetapi ada juga yang ngompori begitu ya. Kalau sekarang kompornya itu mengatakan begini, wah umat Islam tuh gak usah berpolitik. Kalau berpolitik nanti umat Islam ini nanti akan masuk ke dalam dunia hitam gitu, karena di politik itu digambarkan jelek sekali. Ya dunia hitam karena yang pegang politiknya orang-orang gitu semua gitu ya, orang-orang semua gitu. Gak ada orang solehnya. Saya kira sekarang Islam itu memang giliran harus ada di tengah dan menjadi bagian dari kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan itu. Baik, ini sudah seru sebetulnya ya, karena sekarang sudah diumumkan itu ada capres cawapres sudah lengkap ya. Ada Baswedan dan Caimin, ada Ganjar dan satu lagi ada Prabowo dan Gibran gitu. Tapi di belakangnya ada partai-partai seperti partainya Prof Yusril, partainya ini PAN ya. Ini kemudian ada partai yang juga. Nah ini menarik sekali. Jadi artinya apa? Coba perhatikan tuh sekarang. Di tiga koalisi partai itu tidak bisa mengabaikan umat Islam. Semuanya mereka merasa harus memiliki kekuatannya di kalangan umat Islam itu. Ini alhamdulillah menandakan bahwa kesadaran politik umat Islam itu sudah mulai kembali agak normal walaupun belum normal banget ya. Baik, saya kira begitu ya, Pak Ustadz Saif. Ada pertanyaan lain silakan. Setelah ya mosi Pak Nasir menjadi NKRI dan sudah dibentuk ya undang-undang negara, berikutnya adalah ya medan perang ya, medan jihad pengaruh gitu ya. Justru yang kita tidak boleh keluar dari situ gitu. Justru kita harus memperjuangkannya bersama. Ya. Tapi kayak karena sudah tidak ada yang bertanya sepertinya nih dan sudah cukup malam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Barakallahu fikum. Closing statement Ustaz. Closing statement untuk kaitannya nasihat untuk kami ya para pengurus pondok, khusus untuk pribadi saja karena mungkin bersikap dalam 2024 mendatang kira-kira seperti apa? Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah pertemuan ini dengan semangat Hari Santri
kita harus menyadarkan diri kita bahwa negara ini adalah milik kita. Kalau milik kita artinya kita tidak boleh negara ini diatur oleh orang-orang yang jauh dari syariat Islam. Tidak boleh negara ini diatur apalagi oleh orang-orang yang kafir. Nah, makanya kita tidak bisa hanya mengandalkan orang lain untuk untuk mengelola negara ini. Umat Islam mau tidak mau harus tampil. Kita, kader-kader kita ini kader-kader para para penghafal Quran, orang-orang yang dididik ya supaya menjadi orang-orang solih. Nanti sebagiannya itu harus ada yang tampil menjadi pemimpin. Ke depan itu mungkin ketua partai itu adalah seorang hafid, seorang yang syariat Islamnya dikuasai dengan sangat baik dan sebagainya. Itu harus banyak. Kalau banyak, insya Allah negara ini akan diwarnai oleh para pemimpin Muslim yang hebat-hebat. Nah, inilah makna dari Hari Santri yang sesungguhnya, karena ini adalah hari politik gitu ya, maka kita harus disadarkan ya dengan satu kesadaran politik yang membawa umat Islam itu berpartisipasi di dalam mengendalikan dan mengarahkan negara ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustadz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar dan juga Al-Ustadz Dr. Umarul Faruq Abu Bakar Al-Hafidh yang telah membersamai kita semuanya dari mulai pembahasan bagaimana para santri internasional ya perannya membebaskan Masjidil Aqsa hingga secara cangkupan yang mungkin lebih nasional bahwa santri ini benar-benar menjadi poros utama dalam mempertahankan ya dan bahkan dalam memelihara kemerdekaan yang ada di negara tercinta kita. Barakallahu fikum. Kami sendiri dari MC mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam membawakan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa belajar kembali, bisa memperbarui semangat ya dalam mendidik santri-santri kita. Dan tentu saja kita sendiri sebagai pendidik. Jazakumullah khairan katsiran. Apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dari diri saya pribadi dan dari sekian Allah dan Rasulullah, berlepas diri dari segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Tiar.